Ada yang kalau weekend pengennya tuh ngehabisin waktu buat leha-leha di rumah. Ada juga yang tiap minggunya nih harus banget jalan karena sepanjang weekday capek dan jenuh deh sama kerjaan. Tapi taunya kebiasaan ini tuh sering banget bikin keuangan jadi boncos. Zafriends masuk yang mana nih? Hai Zafriends, selamat datang lagi di Zafinance TV. Salam kenal, saya Nabila. Sebelum kita bahas kasus money clinic-nya buat Zafriends yang mau melakukan one-on-one financial consultations di Zafinance, bisa klik link yang ada di description box. Nah, di Money Clinic kali ini kita dapat curhatan dari seorang karyawan swasta, gajinya udah 2 digit nih, tapi katanya sering boncos di akhir bulan dan susah menuhin target nabung setiap bulannya. Kita coba dengerin dulu yuk ceritanya. Aku Kartika, karyawan swasta, usiaku 27 tahun, tinggal di Jakarta, sudah menikah dan punya 1 orang anak. Penghasilanku 13 juta per bulan. Pengeluaran untuk keperluan biaya hidup rumah tangga seperti bayar kontrakan, makan, pengeluaran untuk anak, biaya servis, dan biaya rumah tangga lainnya sekitar 8,8 jutaan. Untuk arisan, quality time, makan di luar, ya untuk close playing itu mungkin sekitar 1.430.000. Untuk aset dan investasiku saat ini, aku dan suami ada tabungan 10 juta, emas antam 10 gram, perhiasan senilai 10 juta, dan motor senilai 10 juta. Sudah rutin bikin budgeting, tapi sering boncos di akhir bulan. Aku tuh masih susah untuk menahan diri buat jalan di weekend karena sulit untuk nabung 30% dari income. Jadi aku ngerasa kok pengeluaran aku banyak banget ya. Dengan posisi keuangan seperti ini, aku bimbang karena tahun depan anak masuk SD. Sebaiknya disekolahin di swasta atau negeri ya. Maunya sih memberikan yang terbaik untuk anak. Ayo, ada juga nggak nih yang sama kayak kasus money clinic yang kali ini? Wah, kalau kayak gitu tuh bukan cuman Mbak Kartika doang deh, tapi hampir sebagian dari kita kayaknya tuh susah buat nahan diri nggak jalan-jalan pas weekend. Aku juga sih sebenarnya, apalagi kalau lagi jenuh-jenuhnya nih sama kerjaan, sama lingkungan pertemanan, atau sama lingkungan kantor. Tapi untuk kondisi finansial Mbak Kartika sendiri ini sebenarnya tuh udah cukup sehat loh Zafriends, dimana rasio utangnya tuh nihil dan untuk rasio likuiditasnya maupun menabungnya sudah sehat. Nah, mungkin ini catatan bukan cuma buat Mbak Kartika, tapi buat Zafriends yang masih sering bocor di akhir bulan. Kalau kamu sering boncos di akhir bulan, artinya ada anggaran yang kurang realistis. Coba deh Zafriends catat pengeluarannya 2-3 bulan ke depan, bedah berapa jumlah pengeluaran wajib, butuh, dan juga ingin. Dalam upaya menekan pengeluaran. Lalu prioritaskan sesuai kemampuan dan kondisi saat ini. Ingat, jangan sampai melupakan porsi menabung atau investasi juga ya, terutama untuk dana pendidikan di masa depan. Nah, tadi kan pengakuannya Mbak Kartika tuh susah untuk saving 30% dari income-nya. Sekarang coba deh mulai Mbak Kartika nih saving sebesar free cash flow-nya tadi saat ini tuh sambil perlahan-lahan ditingkatin lagi hingga 30% penghasilan. Untuk alokasi posnya dapat dibantu dengan penggunaan minimal 3 rekening berbeda, yaitu rekening living untuk kebutuhan biaya hidup, rekening saving untuk menabung dan investasi, serta rekening playing untuk kesenangan memenuhi gaya hidup seperti belanja, hiburan di weekend. Kalau keuangannya mulai tertata, baru deh mulai ngumpulin dana darurat. Kebutuhan dana daruratnya si Mbak Kartika ini tuh 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Prioritaskan memiliki dana darurat minimal sebesar 3 kali pengeluaran utama dan alokasikan dana di tabungan sebesar 10 juta rupiah dan emas antam untuk dana darurat minimal.
Dan kekurangannya bisa dengan menyisihkan minimal 5% penghasilan bulanan, bisa paralel tuh dengan investasi untuk mencapai tujuan keuangan yang lainnya juga. Yang penting nih Mbak Kartika, sesuaikan saldo dana darurat saat pengeluarannya tuh mulai berubah. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah, selebihnya di reksadana pasar uang atau logam mulia. Lalu untuk urusan sekolah anak nih ya namanya juga orang tua pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Salah satu bentuk rasa sayang ini ditunjukkan dengan menyiapkan dana pendidikan anak, gak cuma buat saat ini tapi sampai jenjang universitasnya nanti. Disiplin berinvestasi untuk kebutuhan pendidikan anak ini juga merupakan salah satu upaya memberikan yang terbaik untuk anak. Hitung kebutuhan dana setiap jenjangnya dengan menggunakan kalkulator di web zafinance.co.id atau Zafrans bisa klik link yang ada di description box ya. Lalu investasi berkala sesuai jangka waktu dan sesuaikan jenjang pendidikannya. Sedangkan untuk SPP dan biaya pendukung pendidikan setiap bulannya idealnya tuh 10% dari penghasilan orang tua. Nah kalau Mbak Kartika atau Zafrans pengen belajar lebih dalam soal menyiapkan keuangan untuk anak, info lengkapnya tuh bisa dibaca nih di bukunya Mbak Prita Gozi dan Mbak Nadia Mulia, Money Smart Parents. Money Clinic kali ini sampai di sini dulu ya, The Friends. Kalau mau kirim permasalahan keuangannya kayak Mbak Kartika ini untuk dibahas di Money Clinic selanjutnya, bisa cek di sosial media The Finance untuk tata caranya. Saya Nabila, pamit dulu. Semoga Money Clinic kali ini bisa kasih Zafrans pencerahan ya. Dan jangan lupa share, like, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Zafrans TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!